Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hadi, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pemalang, yang sebentar lagi akan berakhir masa jabatannya. Atau tepatnya pada 6 September 2024 nanti akan ada pelantikan untuk DPR baru periode 2024-2029. Sehingga otomatis DPR yang lama berakhir. Sebelum periode DPR lama berakhir, kami ingin menyampaikan sesuatu dan ini sudah kami koordinasikan dan sudah jadwal dilaksanakan atas keprihatinan kami, atas keterpanggilan kami terhadap kepentingan daerah. Yang pertama tentang calon investor, bahwa sekarang ini banyak investor yang kami hitung ada 25 investor dari dalam maupun luar negeri, yang mereka kalau sudah berdiri tenaga kerjanya ada yang 1.000, 5.000, bahkan ada yang 10.000. Mereka rata-rata sudah beli tanah, sudah siap duitnya, sudah siap SDM-nya, sudah seleksi orang-orangnya. Tapi kebentur dengan adanya AMDAL. AMDAL yaitu izin tentang lingkungan. Kami sudah berusaha mengejar AMDAL itu keputusannya ada di pusat, bukan di kabupaten kota. Tapi cara para investor itu mereka yang penting bagaimana upaya Pemalang, sehingga kami selaku anggota DPR di Kabupaten Pemalang terketuk karena itu bagian dari kami. Kami mencoba ke berbagai daerah mencari informasi ke dinas terkait kenapa pengusaha-pengusaha calon pengusaha ini ada kendala baik AMDAL maupun yang lain. Ternyata AMDAL itu harus dilalui dengan RT RW, rencana tata ruang wilayah ada. Setelah tata ruang ada rencana detail tata wilayah itu. Kalau sudah ada rencana detail itu berarti tidak perlu AMDAL karena sudah di style sudah diatur. Pemalang punya RT RW, Perda RT RW periodenya 2018-2038. Kemudian karena adanya berbagai kemajuan, utamanya adanya jalan tol yang sehingga merubah tata letak, merubah dan sebagainya, sehingga perlu evaluasi. Evaluasi kami setelah tak coba ke eksekutif paling cepat setahun bisa 2 tahun. Nah, sehingga dengan demikian kami usulkan agar pengusaha itu paham, pengusaha itu dilayani dengan baik, ya, lain sehingga mereka yang sudah menyiapkan. Rencana kami ini itu bidang tugasnya kepada DPMP TSP, DPUTR, Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan sebagainya. Di dalam hal itu kami juga akan mengundang Dinas Tenaga Kerja, sehingga perusahaan itu nanti bisa menyampaikan, kami akan mendirikan perusahaan ini, kami membutuhkan tenaga ini, yang scale-nya ini, sehingga Depnaker itu bisa merencanakan pelatihan sesuai dengan bidangnya. Kami perusahaan ini butuhnya tanah sekian, BD, dan sebagainya. Nah, sehingga kemarin kami pernah digeruduk oleh orang-orang yang penghubung dari perusahaan-perusahaan, gimana ini sudah 1 tahun, gimana ini sekarang tinggal sudah bikin matos pengen nguruk tapi belum dan sebagainya. Sehingga mudah-mudahan ini sudah kami rencanakan tanggal 2 September tempatnya di rumah makan SS Ujung Batak, yang kami mengundang dari investor yang sudah ada, perusahaan yang ada di Pemalang, juga calon investor, juga pengusaha bidang lain, sehingga biar muncul beberapa ide, biar muncul beberapa masukan bagaimana terbaiknya, sehingga mereka itu mau menangkan usaha di Pemalang. Perlu kami sampaikan, tingkat pengangguran di Kabupaten Pemalang cukup tinggi, yaitu angkanya 15,06%. Jadi penduduk Pemalang itu masih banyak pengangguran. Sehingga dalam hal ini nanti ini kami sudah koordinasi dengan Bapeda, DPM, BKAD. Ya. Kemudian sisi lain ini itu yang pertama ya, pertama tentang investor bahwa di Randukan sudah siap, di Pemalang Pelawang sudah siap, Tarukan siap, sampai Lujami siap. Ya, mereka sudah siap karena melebar. Jadi kami selalu juga mengundang PDAM, barangkali mereka butuh tentang air, mengundang PLN, barangkali mereka butuh
tentang listrik. Kemudian kami ke jajaran keamanan, barangkali mereka butuh satpam, butuh dan sebagainya. Sehingga yang terkait kita undang. Teman-teman pengusaha kita undang. Itu yang pertama hubungannya dengan investor. Investor tentang pendirian perusahaan baru. Kemudian yang kedua, ini kami sudah koordinasi dengan Dinas Pariwisata, utamanya Taman Widuri. Taman Widuri itu potensi yang luar biasa. Itu sudah 10 tahun terakhir itu hanya begitu-begitu aja. Sehingga itu layak kita diskusikan. Kami ngundang dinas-dinas terkait, termasuk kami minta narasumber dari Provinsi Jawa Tengah. Ngundang Bapeda, ngundang Sparpora, ngundang Biro Wisata. Ya, untuk hadir, untuk bisa berkontribusi berpendapat. Widuri ada kolam renang tingkat nasional, ada pantai yang luar biasa. 10 tahun tidak diapa-apakan. Nanti rembuknya kami serahkan. Mau dibegitukan, mau apa yang majukan. Kemudian yang kedua tentang hotel atau wisma yang ada di Moga. Itu dibangun dan selesai 2018. Anggarannya 26 miliar. Bangunan lantai 3, kamarnya itu sampai 100 atau berapa itu. Lantai 3 mewah, ada 3 bangunan. Sudah jadi sejak 2018. Kemudian hanya kurang mebeler, kasur, dipan itu. Kalau dihitung 6 miliar. Kemudian karena ada COVID, sehingga kita kesulitan keuangan. Dan sekarang ini sudah COVID tidak ada, sudah insya Allah sehat. Kami Komisi C kemarin sudah ke Moga menjenguk nilai hotel yang dulu mewah sekarang sudah luar biasa. Memprihatinkan, catnya sudah melupas, dindingnya melupas, rumputnya sudah memenuhi ini. Jadi ini kami kembalikan besok itu atas izin, atas kesepakatan dengan OPD terkait, ya ada diskusi tentang bagaimana memanfaatkan aset itu. Ada beberapa kali investor datang, baik dari Jawa Tengah maupun luar Jawa Tengah. Tapi setelah mencoba dihitung, yang pertama ada aturan, itu infonya, nyewa itu maksimal 5 tahun, bisa diperpanjang. Dan ini pengusaha ragu-ragu untuk bisa diperpanjang ini. Mereka khawatir tahun berikutnya dipermainkan. Jadi pengusaha itu butuh nyaman. Kemudian yang kedua, invest uang yang ditanamkan untuk kasur, dipan, mebel itu kalau dihitung sekitar 6 miliar karena untuk memenuhi beberapa kamar. Dan 6 miliar kalau harus 5 tahun mereka nggak siap. Sehingga sempat berpikir pemodal 3 miliar, investor 3 miliar. Atau sempat berpikir ya kita lengkapi tapi kemudian investor yang menjalankan mereka bentuknya sewa. Nah, ini kita tawarkan keluar kepada masyarakat dan sebagainya. Yang ketiga tentang kolam renang di Moga. Itu luas, kamar kolamnya bagus, airnya asli, sumbernya asli dari pegunungan. Tidak diopeni, kotor dan sebagainya. Ini aset. Kalau memang dinas pariwisata nggak mampu, nggak aset, lepas saja. Lepas, serahkan pada investor siapapun yang silahkan. Berikutnya, wisma, hotel, penginapan yang ada di Yogyakarta. Itu ada 17 kamar. 17 kamar, itu juga selesai 2017. 2017, alhamdulillah kemarin sudah diresmikan. Kemudian dalam sambutan Pak Bupati kemarin, ya mereka sepakat untuk di pihak ketiga kan. Tapi kami belum mendengar, belum lihat cara memikat seperti apa, belum ada langkah. Sehingga dalam hal ini kami mengusulkan untuk diadakan rapat bersama, rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait, yang termasuk mengundang biru-biru wisata yang di Pemalang. Sisi lain, Pemalang ini sedang digalakkan wisata desa wisata. Penggarit punya potensi, Pulau Sari di Tangkeban punya potensi. Di sini Surajaya punya potensi. Nah itu kita bicarakan situ. Ya, jadi yang biru wisata kalau perlu bikin ya jadwal keliling ke situ model apa. Ya,
kalau perlu kerjasama dengan perjalanan biru atau bis atau angkutan, adakan ya rutin antar wisata itu setiap minggu setiap apa dan sebagainya agar muncul itu itu yang kedua. Tapi kalau pemerintah nggak ini maksud kami adalah membantu pemerintah karena kalau dia bergerak PAD kita juga jalan. Yang ketiga tentang pasar. Ya, pasar ini dengan kondisi yang setelah COVID, kondisi sekarang marketing online ini berdampak luar biasa. Tidak hanya Pemalang tapi hampir semua. Nah, kami punya inisiatif agar pasar itu dikelola dengan baik. Dikelola dengan baik, kami masih melihat kalau diberikan dinas, ya hasilnya seperti ini. Harus berani melangkah, harus berani melangkah, berani melangkah seperti apa? Ya, kami pernah mencoba mencari info dari berbagai kabupaten kota bahwa pasar itu dikelola oleh perusahaan daerah. Di Jakarta ada perusahaan daerah Pasar Jaya, di Bogor ada, di Bantul ada, dan di berbagai kabupaten kota ada. Ya. Dikelola oleh perusahaan daerah yang mereka ahli, yang mereka uh, profesional, ya, sehingga mereka bisa menata pasar dengan sebaik-baiknya. Bila ada bocor langsung teratasi, banjir teratasi, kemudian tata retak teratasi, keluhan langsung diratasi, dan insya Allah PAD-nya juga tidak kalah dari yang pemerintah daerah. Bila diperintah oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus mengeluarkan gaji, harus mengeluarkan pemeliharaan, kemudian untuk perbaiki, untuk rehab, dan sebagainya. Ya. PAD-nya hanya segitu-gitu aja. Tapi kalau dikelola perusahaan daerah, ya, tata ruangnya bagus, tidak perlu bayar gaji, tidak perlu ada perbaikan, tidak perlu, semuanya diserahkan yang urus itu. Dan PAD-nya lebih besar. Ya, kami sudah keberadaannya paling besar. Tapi itu monggo. Jadi nanti bicarakan, kita bikin forum, kita buka semua. Kita sudah merencanakan forumnya dihadiri oleh Diskopindakop, BPKAD yang punya aset, Bapenda yang punya pendapatan, Bapeda yang punya perencanaan, kemudian kepala pasar di setiap pasar, ada paguyuban pasar, ada kemudian pedagang-pedagangnya. Kemarin uji cobanya ke pasar Randu Dongkal. Pasar Randu Dongkal itu lantai 3 atau 4, kemudian yang berfungsi hanyalah 1. Kenapa lantai 2 tidak? Karena arus jalannya nggak memadai. Yang berikutnya eskalator ada 4 macet semua. Berikutnya dinding atap di atas sudah pada bolong bocor sehingga mereka khawatir. Ya, sisi lain mereka merasa saya punya jualan jagangan di sini kok masyarakat tidak tahu, sehingga pedagang kemarin tumbuh usulan agar setiap pasar itu ada pegawai yang mengelola medsos, sehingga dengan mengelola medsos itu bisa diketahui di pasar itu ada apa, dagangan apa saja yang menarik. Jadi masyarakat itu dari rumah tahu, oh saya butuh ini, oh Dongkal ada kok, oh pasar pagi ada kok, oh pasar Lujami ada. Nah, sehingga bisa numbuh semua. Jadi sekarang tantangan online itu luar biasa bagi pedagang. Hampir semua pasar yang ada ini menjadi kerepotan pedagang. APBD 2023 pasar retail pasar yang semula manual sekarang sudah diperbaiki dengan lebih besar. Jadi membayar pakai kayak ATM, ya, pakai ATM ya, itu karena dagangannya tidak lancar, tidak mesti laku, sehingga pedagangnya merasa keberatan. Sehingga kemarin se-Kabupaten Malang ditarget 14,4 miliar, realisasinya tidak sampai 10 miliar. Ini ada apa nanti ditata bareng. Jadi hasil keseluruhan kami ke Randu Dongkal ternyata perhatiannya harus lebih. Karena disitulah pusat perekonomian masyarakat kecil, masyarakat bawah layak diperhatikan. Di Pemalang itu ada 16 pasar besar. Ya, pasar besar yang layak kita perhatikan ya, untuk bisa mandiri, bisa baik. Saya kira itu. Jadi perlu kami sampaikan bahwa untuk rapat koordinasi tentang investor, jadi nanti yang pesertanya adalah para
investor yang sudah nanam usahanya, juga para calon investor, juga organisasi pengusaha seperti Kadin, Apindo, ini juga nanti diundang. Ya. Jadi nanti diundang untuk silakan berbicara berpendapat. Ya. Kami sudah usul dengan Bapeda untuk narasumber dari Jawa Tengah sesuai dengan bidangnya. Ya. Jadi sampaikan ada pariwisata, ada PU, ada Bapeda, Bapenda, dan sebagainya. Sehingga nanti di forum itu bisa muncul gagasan-gagasan. Ya, karena apa? Pemalang ini semua serba tertinggal. Semua tertinggal. Pendapat ekonominya rendah, pendidikannya rendah, kesehatannya juga rendah. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan bisa ada peningkatan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, ada peningkatan PAD untuk kembali ke masyarakat, juga ada tingkat kesejahteraan pedagang yang tadi pasar juga baik, investor juga mau hadir karena merasa dilayani dengan baik, diperhatikan dengan baik. Kalau perlu investor bikin di mana jalannya kita bantu, ya jalan di aspal kita bantu, karyawan kita bantu dan sebagainya. Saya kira demikian, ya. Tentang perizinan itu Pak. Sedang jalan dalam sekali bagaimana? Kemudian PT-PT yang sudah berdiri, berarti ngurusnya tahun sebelumnya gitu. Itu lama. Jadi lama karena bagi perusahaan yang sudah mendirikan itu berarti AMDAL sudah sukses. Kebetulan daerah itu daerah memang bagus. Daerah kuning, daerah memang bagus ya. Dan itu ngurus Anda ke pusat bukan kerjaan gampang. Sehingga pemerintah daerah segera membantu dengan RT RW dan RD segera dibantu. Ya. Di Kabupaten Bandung itu mereka AMDAL langsung diputuskan di daerah, tidak perlu ke pusat. Karena sudah ada rencana detail. Ini boleh, jadi nggak perlu izin di sana, tuh beritahu aja. Jadi karena sudah detail rencana. Malah bisa nggak diadopsi? Nah ini saya kemarin coba ngejar ke Bapeda. Bapeda menjawab bahwa kita mesti dievaluasi lagi tentang RT RW dan nanti habis itu rencana detail. Jadi kesusahannya, kesulitannya itu bukan pada tingkat kabupaten, tapi ke Provinsi, kemudian pusat juga. pusat. Tapi kabupaten itu segera RT RW. Kalau TW sudah jadi, beres. Karena selama ini kan yang terberedar di masyarakat itu ketika membawa usaha di kabupaten itu kan izinnya susah. Berarti kabupaten Pemkab itu kena imbasnya. Nah itu kesan itu harus pemerintah daerah harus nutup kesan di masyarakat di Pemalang itu bikin izin sulit. Nah itu dia. Padahal izin sekarang sudah online, dimanapun bisa tinggal nunyul. Ya izin itu gampang. Hanya tadi saat mau berikan perusahaan karena butuh lingkungan yang baik, AMDAL, maka jawablah dengan segera dibuat RT RW. Jadi segera. Kewenangan Dewan nanti seperti apa? Kami mendorong segera buat. Tetap yang didorong pemerintah daerah. Mobilnya mogok dorong itu. Nah, makanya dengan kita begini, pemerintah terbuka, pikirannya terbuka. Oh iya, kami DPR sudah ikut dorong, malu dong kalau nggak cepet-cepet nih. Ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun Pak dari dulu. Memang belum ada perkembangan. Ini RT sekarang sedang dievaluasi mah. Tapi kemarin terkejar setahun paling cepat. Nah ini dengan begini nanti besok mudah-mudahan di Senin itu dari provinsi datang, mudah-mudahan ada pencarian dari provinsi. Pak, pernah nggak menyampaikan ke pihak eksekutif pemerintah itu apa sih yang menjadi kendala kenapa lama sekali gitu? Nah, itu tadi RT RW. Nah kalau memang kuncinya RT RW, kenapa RT RW-nya nggak diperbaiki? Nah ini makanya kami melalui jalur lain. Kami kan sudah mencoba dialog dengan OPD. Nah mungkin ada sesuatu butuh dorongan. Ya sehingga nanti besok di forum hari Senin pagi di SS bagi yang berminat barangkali kami bisa nyalurkan nanti ikut hadir ikut sumbangsi di sana. OPD terkait dalam hal ini siapa saja? Dari pusat, dari Jawa Tengah, Bapeda, BPKAD, kemudian pariwisata, DPUTR, Dinas Lingkungan. Enggak, menurut saya yang untuk AMDAL biar cepat itu dari Jateng itu. Bapeda terutama Bapeda. Dari Pemalang. Bapeda juga. Bapeda. Itu yang mengusulkan gitu. Ya, saya ngoreksi di bawah tanggung jawab Bapeda.
kerjasama BPKD karena itu masalah aset dan Ya, lingkungan hidup. Kabupaten dalam ini sudah tahu belum? Kabupaten. Tentang rencana koordinasi saya bisa Ya, menyampaikan, sebelumnya itu sudah diajak bicara masalah ini perizinan lama dan sebagainya. saya belum menyampaikan. Belum tahu berarti ya. Berarti kalau ini bisa juga belum tahu ya, Ya. jalan ini. Oke, harapannya, Tapi Pak. saya kira ini sudah muncul anggaran untuk hari Senin. Gitu. Mudah-mudahan sudah sampai. Tapi kami sudah menyampaikan ke Pak Sekda. Oke. Pak Sekda sudah kami sekdan. Pak Sek, kami butuh ini agar investor segera datang ke sini. Ya. Karena kita butuh investor itu kita butuhkan, sungguh kita butuhkan untuk bisa cepat. Oke. Harapannya Pak dengan seperti itu untuk perumahan seperti harapan itu apa Pak? Permudah perizinan Pak, utama. Target kami di situ besok agar gimana caranya RT RW selesai tidak harus 2 tahun. Kenapa harus 2 tahun? Kalau perlu petugas disengget terus caranya masuk tahun. Kemudian setelah itu selesai RD rencana detailnya segera dibuat. Kalau rencana detail sudah dibuat, investor tinggal buka, oh sini sudah boleh, ini boleh, cepet. Ini investor itu sudah marah-marah. Apalagi penghubungnya apa itu? Calo apa gelar? Calo. Itu marah-marah. Saya mau makan soto di Boyolali, cegat tuh. Pak Nur gimana ini, bantuannya ini gimana? Pemdanya bagaimana? Kita tak cari-cari. Di Dongkal juga begitu. Saya berpikir, untung kita nggak nyari. Mereka sudah datang di sini. Kudune kita promosi ada biaya promosi bikin pameran, bikin proposal, nyari investor itu. Mereka sudah di sini. Jadi untuk menghilangkan pesan bahwa perizinan di beberapa duit ya pertama gebraknya dari itu. Dari koordinasi itu. Ya. Biar jadi bukan hanya Pemda yang keliru, jadi ini memang butuh. Jadi yang pertama masyarakat biar tahu AMDAL itu urusan pusat dan masyarakat tahu bahwa kita ada upaya dan investor juga tahu bahwa Pemda beserta Dewan beserta masyarakat juga mendukung ada koordinasi ini sehingga kehadiran jenengan besok penting. Cukup. Terima kasih.